Saya Muhammad Injal Khazami, NIM 933703919, Prodi Sosiologi Agama. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia yang bertema tradisi oprak atau pembangunan sahur dalam menjalin solidaritas pemuda di Desa Termas, Jekek, Baron, Nganjuk. Negara yang kaya akan tradisi, budaya, dan sebagainya. Baik kota maupun desa, mereka mempunyai bermacam-macam tradisi untuk memeriahkan bulan suci Ramadan. Nah, di desa saya ada sebuah tradisi seperti bermain petasan, tadarus, dan lain-lain. Kali ini saya akan membahas salah satu tradisi dari desa saya, yaitu bernama oprak. Apa itu oprak? Oprak merupakan salah satu tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh remaja-remaja desa, masjid, atau musola, bertujuan membangunkan orang-orang untuk sahur. Pernah dengar kan? Mungkin dari daerah-daerah kalian semua nama penyebutannya berbeda. Kalau soal sejarah oprak sendiri, saya kurang begitu paham, karena sejak saya lahir oprak itu sudah ada. Namun oprak sendiri diambil dari suara kentongan yang dimainkan secara bersamaan dan menghasilkan bunyi prak prak prak. Dan sejak itulah masyarakat desa saya menyebutnya sebagai oprak. Biasanya oprak dilaksanakan pada pukul 2 pagi dengan berjalan kaki mengelilingi desa dan membawa seperangkat alat oprak seperti gantungan, gendang, ecek-ecek, dan botol bekas, suara yang merdu, dan juga sepasang besi. Namun akhir-akhir ini banyak orang yang mempunyai tanggapan negatif tentang oprak. Mereka berkomentar bahwa oprak hanya mengganggu tidur neneknya mereka. Di kasus kali ini saya akan membenturkan menggunakan teori solidaritas sosial Emil Durkheim. Sebelum kita beranjak ke teorinya, alangkah baiknya kita membahas biografinya terlebih dahulu. Nama lengkap Emil Durkheim adalah David Emil Durkheim, lahir pada tanggal 15 April 1858 dan meninggal pada tanggal 15 November 1917 pada umur ke-59. Beliau dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern, dan Durkheim dilahirkan di Lornay, Epinal, Prancis. Ia berasal dari keluarga Yahudi Prancis yang saleh. Ayah dan kakeknya adalah seorang rabi. Ia terpengaruh oleh karya-karya Auguste Comte dan Herbert Spencer. Solidaritas menurutnya adalah perasaan saling percaya antara para anggota dalam suatu kelompok atau komunitas. Jika orang saling percaya, maka mereka akan membentuk sebuah persahabatan, menjadi saling menghormati, terdorong untuk bertanggung jawab, dan memperhatikan kepentingan bersama. Diambil dari buku teori sosiologi dari sosiologi klasik sampai postmodern karya George Ringer, perkembangan masyarakat
dilihat dari masyarakat yang berkembang di lingkungan sederhana menuju masyarakat di lingkungan modern. Perbedaan tersebut menurut Emil membuat dua tipe solidaritas. Yang pertama adalah solidaritas organik. Solidaritas ini berkembang dalam kelompok masyarakat yang kompleks. Di dalam solidaritas ini, perkembangan kerja sudah jelas untuk masing-masing anggota. Bahkan sudah disesuaikan dengan bidang atau keahlian masing-masing. Masyarakat saling membutuhkan dan berhubungan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, bukan karena asas kemanusiaan, kebersamaan, ataupun ikat moral. Contohnya seperti masyarakat perkotaan, di mana para anggotanya disatukan oleh rasa saling membutuhkan untuk kepentingan bersama. Kedua, solidaritas mekanik merupakan rasa solidaritas yang berdasarkan suatu kesadaran kolektif atau kebersamaan. Bentuk solidaritasnya tergantung pada individu masing-masing yang memiliki sifat, kepercayaan, dan pola normatif yang sama. Solidaritas ini biasa muncul di daerah pedesaan, karena solidaritas ini akan muncul pada kelompok masyarakat yang masih sederhana. Warga desa masih memiliki kesadaran kolektif yang sangat tinggi sehingga tingkat individual masyarakat desa sangat rendah. Contohnya seperti tradisi oprak yang saya jelaskan tadi, mereka para pemuda desa masih memiliki kesadaran yang kolektif untuk meramaikan tradisi tersebut. Pada solidaritas mekanik ini, pada dasarnya masyarakat itu belum begitu mengerti tentang pembagian kerja. Berbeda dengan solidaritas organik tadi, sehingga para pemuda berpikirnya adalah yang penting kita bisa bermain bersama-sama. Masyarakat dengan solidaritas mekanik seperti inilah yang akan menyatukan karena memiliki rasa yang sama dengan semua orang. Masyarakat akan tetap ada jika dalam kelompoknya memiliki rasa solidaritas di antara anggota-anggotanya. Dalam buku teori sosiologi klasik dan modern karya Don Paul Johnson, solidaritas merujuk pada suatu hubungan antara individu dan kelompok yang berdasar pada moral dan kepercayaan yang dianut bersama, serta pengalaman emosional bersama. Yang dipegang solidaritas yaitu kesatuan, persahabatan, serta saling percaya yang muncul akibat tanggung jawab bersama dan kepentingan bersama di antara para anggotanya. Dari video yang saya tampilkan tadi bisa disimpulkan bahwasanya oprak merupakan tradisi dari nenek moyang kita untuk membangunkan orang-orang agar melaksanakan sahur. Nah, tradisi tersebut bisa dikatakan sebagai solidaritas mekanik. Karena apa? Pemuda-pemuda di desa masih memiliki kesadaran kolektif untuk merayakan tradisi oprak itu di bulan suci Ramadan. Jadi cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.